Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1567. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang ahli kitab biasanya menguraikan rambut mereka, sedangkan orang-orang musyrik biasanya membelah rambut mereka menjadi dua. Nabi SAW senang meniru orang-orang ahli kitab selama belum ada perintah mengenai sesuatu. Karena itu Rasulullah SAW menguraikan rambut kepalanya, maksudnya tidak menguncingnya, tapi kemudian beliau membelahnya menjadi dua. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3558. Hadis Muslim nomor 1568. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW sangat pemalu terhadap wanita di forum wanita. Dan apabila beliau tidak menyukai sesuatu, kami mengetahuinya dari wajah beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3562. Hadis Muslim nomor 1569. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW senantiasa ceria, keringatnya bagai kilau mutiara. Bila beliau berjalan, langkahnya berayun. Sutra yang pernah aku sentuh tidak ada yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Dan minyak misik serta minyak ambar yang pernah aku cium tidak ada yang melebihi bau wangi Rasulullah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3561. Hadis Muslim nomor 1570. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah sholat zuhur bersama Nabi SAW. Lalu beliau keluar menuju istrinya dan aku pun keluar menyertainya. Lalu Nabi SAW disambut oleh beberapa anak kecil. Maka segeralah beliau mengusap kedua pipi masing-masing mereka. Kata Jabir, Rasulullah SAW juga mengusap pipiku. Lalu aku rasakan tangan beliau dingin atau berbau bagai bau wangi yang seolah baru saja beliau keluarkan dari tas penjual minyak wangi. Hadis Muslim nomor 1571. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada pagi yang amat dingin, wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Lalu dahi beliau bercucur keringat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2. Hadis Muslim nomor 1572. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana wahyu datang kepada Anda? Beliau menjawab, kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti suara gemerincing. Itulah wahyu yang paling berat bagiku. Lalu wahyu selesai, sedangkan aku memahaminya. Kadang-kadang ada seorang malaikat yang berupa seorang laki-laki, lalu aku memahaminya apa yang dikatakannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2. Hadis Muslim nomor 1573. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah masuk berkunjung ke rumah kami. Lalu beliau tidur di rumah kami hingga berkeringat.
Lalu ibuku mengambil sebuah botol. Lalu dia segera memasukkan keringat Nabi SAW itu ke dalam botol tersebut. Maka Nabi SAW terjaga. Lalu beliau bertanya, "Hai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan?" Ibuku menjawab, "Ini keringat Anda, kami jadikan wewangian kami. Dan keringat tersebut adalah salah satu wewangian yang paling harum." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6281. Hadis Muslim nomor 1574. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi SAW pernah berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Lalu beliau tidur di atas tempat tidurnya ketika dia tidak berada di rumah. Kata Anas, pada suatu hari Nabi SAW datang lalu tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim disuruh pulang, lalu diberitahu, Nabi SAW tidur di rumahmu, di atas tempat tidurmu. Kata Anas, Ummu Sulaim datang ketika Nabi SAW telah berkeringat dan keringat beliau tergenang di atas sehelai tikar kulit di tempat tidur. Ummu Sulaim segera membuka tasnya, lalu dia usap keringat Nabi SAW itu, kemudian dia peras ke dalam botol. Lalu Nabi SAW terkejut, lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan, hai Ummu Sulaim?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, kami mengharap keberkahan keringat Anda untuk anak-anak kami." Beliau bersabda, "Engkau benar." Hadis Muslim 1575. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, bila Rasulullah SAW selesai melakukan sholat subuh, para pelayan Madinah melayani beliau dengan membawa wadah berisi air. Beliau mencelupkan tangan jari ke dalam setiap wadah yang disodorkan kepada beliau. Kadang-kadang para pelayan tersebut mendatangi beliau di pagi yang amat dingin, tetapi beliau juga sudi mencelupkan tangan beliau ke dalam wadah yang berisi air itu. Hadis Muslim nomor 1576. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh aku pernah melihat Nabi SAW sedang dicukur oleh seorang pencukur dengan dikerumuni oleh para sahabat beliau. Dan yang mereka inginkan hanyalah agar setiap helai rambut beliau yang tercukur itu jatuh ke tangan sahabat yang mengerumuninya. Hadis Muslim nomor 1577. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan yang pikirannya kurang sehat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya perlu dengan Anda." Rasulullah SAW menjawab, "Hai ibu si fulan, di lorong mana sebaiknya kau sampaikan apa keperluanmu denganku?" Maka Nabi SAW dan perempuan itu menyimpang menepi di suatu jalan, sehingga perempuan tersebut bisa mengatakan apa keperluannya. Hadis Muslim nomor 1578. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak pernah aku jumpai orang yang menyayangi keluarganya melebihi Rasulullah SAW. Kata Anas, Ibrahim putra Nabi SAW disusukan pada suatu keluarga di perbukitan Madinah. Suatu ketika beliau menjenguknya bersama kami. Beliau masuk ke dalam rumah dan ketika itu sedang penuh asap. Karena pengasuh Ibrahim tersebut adalah seorang tukang pandai besi. Beliau kemudian mengendong Ibrahim lalu menciumnya. Kemudian beliau pulang. Kata Amru, ketika Ibrahim wafat,
Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim adalah putraku dan dia wafat dalam usia menyusu. Sungguh kelak di surga dia akan memiliki 2 orang tua pengasuh yang menyempurnakan susuannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1303. Hadis Muslim nomor 1579 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Al-Aqra bin Habis pernah melihat Nabi SAW mencium Al-Hasan, cucu beliau. Lalu Al-Aqra berkata, saya ini punya 10 anak, namun saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak menaruh belas kasih, maka dia tidak akan dikasihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5997. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.